Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi pendidikan Pancasila hari ini bersama saya, Aang Supriyatna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi sejarah dan fungsi Pancasila. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Istilah ini digunakan oleh Presiden B.J. Habibie dalam pidato 1 Juni tahun 2011. Pada awal era reformasi tahun 1998, muncul anggapan bahwa Pancasila sudah dilupakan karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru tersebut, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, di mana di sini terdapat beberapa periode. Yang pertama ada periode pengusulan Pancasila, kedua periode perumusan Pancasila, dan ketiga periode pengesahan Pancasila. Pada periode pengusulan Pancasila terdapat beberapa peristiwa, yaitu yang pertama lahirnya rasa nasionalisme, kemudian terbentuknya Gerakan Perhimpunan Indonesia yang menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah. Adapun BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pertama kali bersidang yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat yang kemudian melahirkan gagasan tentang dasar negara seperti Pancasila, Trisila, dan Ekasila oleh Insinyur Soekarno. Kemudian BPUPKI bersidang untuk yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli tahun 1945 di mana melahirkan yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Selanjutnya yaitu periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Kemudian, penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dalam istilah pemuda disebut dengan istilah mengamankan. Kemudian, melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga sangat wajar jika mereka dinamakan dengan Duit Tunggal. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI diberi nama dengan Piagam Jakarta.
Selanjutnya, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa putusan-putusan penting yang dihasilkan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 8 Agustus tahun 1945. Di antaranya, pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. Selanjutnya, membentuk KNIP, dan terdapat rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia menurut As'ad Ali, yaitu Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Selanjutnya, Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, kemudian kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan untuk menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Terakhir, fungsi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia itu sendiri. Dan Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara dalam political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.